Aku tidak pernah menyangka bahwa perjalanan mendaki gunung kali ini akan mengubah perasaanku begitu dalam. Ini bukan pertama kalinya aku naik gunung bersama Dika, sahabatku sejak SMA. Namun, yang berbeda kali ini, dia membawa serta adiknya, Naira. Aku ingat terakhir kali bertemu Naira, dia masih gadis SMA yang polos dengan rambut dikuncir kuda. Sekarang, dia sudah beranjak dewasa dan cantik. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku sulit berpaling, tapi aku mencoba mengabaikannya. Bagaimanapun, dia adalah adik sahabatku sendiri. Malam pertama di perkemahan, hujan turun deras. Semua orang berkumpul di tenda besar, bercanda sambil menikmati kopi panas. Namun, aku memilih kembali ke tendaku sendiri. Aku butuh udara, butuh waktu untuk memahami kenapa kehadiran Naira begitu mengganggu pikiranku. Tak lama, suara resleting tenda terbuka. Aku menoleh dan di sana Naira berdiri, rambutnya agak basah, matanya berbinar diterangi cahaya senter. "Kamu kenapa sendirian?" tanyanya pelan. Aku menghela napas. "Gak apa-apa, cuma pengen sendiri sebentar." Dia masuk tanpa izin, duduk di sampingku, membuat ruang sempit dalam tenda terasa semakin panas. Aroma tubuhnya yang bercampur dengan wangi tanah basah membuatku kehilangan fokus. "Masih suka mendaki sendiri?" Dia bertanya lagi, matanya menatapku dengan lembut. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan detak jantung yang mendadak lebih cepat. "Kadang, tapi gak pernah serumit ini." Dia tersenyum samar. "Apa yang rumit?" Aku ingin menghindari jawaban itu. Tapi tatapan Naira seakan menarik seluruh keberanianku untuk jujur. "Kamu?" jawabku lirih. Dia terdiam. Lalu, tangannya terulur, menyentuh jemariku perlahan. "Kenapa harus rumit?" Saat itu, guntur bergemuruh di kejauhan. Suara hujan makin deras, mengguyur atap tenda, seakan menyamarkan detik-detik penuh ketegangan di antara kami. Aku menatapnya dalam-dalam, melihat keinginan yang sama di matanya. Aku tahu, ini salah. Tapi aku juga tahu, aku menginginkannya lebih dari apapun malam ini. "Karena kamu adik sahabatku," bisikku. Naira tersenyum kecil. "Lalu, kalau aku bukan adik sahabatmu?" Aku tidak bisa menjawab. Karena saat itu, dia mendekat, begitu dekat, hingga aku bisa merasakan napas hangatnya di wajahku. Di luar, hujan semakin deras. Tapi di dalam tenda ini, sesuatu yang lebih deras sedang bergejolak antara logika dan perasaan, antara yang benar dan yang kuinginkan. Dan di saat itulah, aku menyerah. Tangan Naira masih menggenggam jemariku, hangat dan lembut meski udara di luar begitu dingin. Matanya yang berbinar menatapku lekat, seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar ada di sini bersamanya. Aku bisa merasakan debaran jantungku sendiri, berpacu dengan suara hujan yang semakin deras. "Aku bukan lagi anak kecil, Reza," bisiknya. Aku menelan ludah. Bukan karena ragu, tapi karena aku tahu, jika aku melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan untuk mundur. "Aku tahu," jawabku akhirnya. Dan saat itulah, Naira bergerak lebih dekat, menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku bisa merasakan aroma rambutnya yang bercampur dengan wangi tanah basah. Nafasku terasa lebih berat, berusaha mengendalikan diri saat dia mulai mengusap jemariku perlahan. "Kenapa kamu selalu menghindar sejak tadi?" tanyanya pelan. Aku menarik napas dalam-dalam. "Karena aku takut." Dia menoleh, tatapan matanya menelusuri wajahku. "Takut apa?" Aku menatapnya lekat. Takut gak bisa berhenti kalau aku mulai. Naira tersenyum kecil, lalu dengan lembut jari-jarinya menyentuh wajahku, menelusuri rahangku yang tegang. Dia begitu dekat, begitu nyata, dan aku bisa merasakan getaran halus di tubuhnya. "Maka jangan berhenti," bisiknya. Dan saat itulah aku menyerah. Tanganku terangkat, menyentuh pipinya dengan hati-hati sebelum menariknya lebih dekat. Bibirnya lembut saat menyentuh milikku, memberikan kehangatan di tengah dinginnya malam. Awalnya perlahan, penuh keraguan. Tapi ketika Naira melingkarkan tangannya di leherku,
semua ketakutan menghilang. Aku menariknya ke dalam pelukanku, merasakan degupan jantungnya yang berpacu sama cepatnya denganku. Hujan di luar semakin deras, menciptakan irama yang seolah mengiringi setiap sentuhan kami. Aku tahu ini salah. Aku tahu ada batas yang seharusnya tidak kami lewati. Tapi di malam itu, di dalam tenda yang sempit ini, hanya ada aku dan dia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak ingin memikirkan yang lain. Hujan masih turun deras, menciptakan suara ritmis di atas tenda yang seakan menyelimuti keheningan di antara kami. Nafas Naira masih memburu saat dia menatapku. Matanya berbinar dalam temaram cahaya senter yang menggantung di sudut tenda. Aku bisa merasakan debaran jantungnya yang berpacu cepat, seirama dengan milikku. Tanganku tetap melingkari pinggangnya, sementara jemari halusnya menelusuri garis rahangku, turun ke leher, lalu berhenti di dadaku yang berdenyut kencang. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi sentuhan Naira justru membakar sisa-sisa kendali yang masih kupunya. "Kamu masih takut?" bisiknya. Suaranya terdengar lembut namun penuh tantangan. Aku menggeleng perlahan, jemariku mengangkat dagunya hingga wajahnya lebih dekat lagi denganku. Aku menatapnya dalam, mencoba membaca keraguan di matanya, tapi yang kutemukan hanyalah keinginan yang sama seperti yang aku rasakan. Tanpa jawaban, aku kembali menautkan bibirku pada bibirnya. Kali ini lebih dalam, lebih menuntut. Naira menghela napas di antara ciuman kami. Jemarinya semakin erat mencengkeram bahuku. Aku membaringkannya perlahan di atas matras tipis. Tubuh kami begitu dekat hingga aku bisa merasakan kehangatan yang mengalir di antara kami. Aku menelusuri kulit halusnya dengan jemari yang gemetar, seolah menyadari bahwa tidak ada lagi batas yang tersisa di antara kami. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam tenda, kehangatan yang kami ciptakan lebih dari cukup untuk membuat kami melupakan dinginnya malam di pegunungan. Saat hujan mulai mereda, keheningan menyelimuti tenda kecil kami. Nafas Naira masih memburu, kepalanya bersandar di dadaku, sementara jemari mungilnya menggambar pola-pola tak beraturan di kulitku. Aku menatap langit-langit tenda, mencoba memahami perasaan yang bercampur aduk di dalam dada. Yang jelas, malam ini mengubah segalanya. Aku tahu, begitu fajar menyingsing, aku harus menghadapi kenyataan. Harus menghadapi Dika, sahabatku, yang mungkin tidak akan pernah bisa menerima ini. Aku juga harus menghadapi Naira, membuat keputusan tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara kami. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin menikmati detik-detik terakhir sebelum dunia luar kembali menarik kami ke dalam realitasnya. Naira mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata penuh cahaya yang tak bisa aku artikan sepenuhnya. "Kamu menyesal?" tanyanya pelan. Aku menggeleng, mengusap pipinya dengan ibu jariku, lalu mengecup dahinya lembut. "Nggak pernah." Dia tersenyum kecil, lalu kembali menyandarkan kepalanya di dadaku. Di luar, embun mulai turun, pertanda malam akan segera berakhir. Tapi aku tahu, perasaan ini tidak akan pernah berakhir begitu saja. Karena sejak malam ini, Naira bukan lagi sekadar adik sahabatku. Dia adalah rahasia yang kusimpan di antara rintik hujan dan desir angin gunung. Dan mungkin dia adalah satu-satunya yang tidak akan pernah bisa aku lepaskan.